Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Oke Soul Seeker, aku mau menjawab semua pertanyaan yang masuk ke emailku. Mengapa khotbahnya agak sulit dicerna dan bahkan terlalu banyak teologi yang dimasukkannya? Soul Seeker, aku hanya ingin memberikan pertanggungan jawabku sebagai seorang hamba Tuhan. Aku harus memberikan makanan firman Tuhan yang sungguh-sungguh bermanfaat, yang sungguh-sungguh juga menjadi pelajaran. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat Tuhan tidak binasa karena kita tidak mengetahui firman Tuhan. Begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka yang ketahui hanya berkat dan berkat, bagaimana menjadi orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen yang bersaksi. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana teologi yang harus dimengerti, dipahami, yang sebenarnya tidak mudah dimengerti. Harus banyak belajar. Oleh sebab itu, mungkin di sosial media saya adalah salah satu dari sekian banyak yang membicarakan tentang teologi, dan saya berharap itu akan menjadi berkat bagi saudara. Amin. Amin. Haleluya. Oke Soul Seeker, aku akan mengambil dari kitab Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman, hanya satu ayat, tetapi kita akan belajar banyak pengertian supaya kita kuat di dalam Tuhan. Amin. God bless. Tuhan memberkati. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kali ini aku akan membahas tentang keberadaan Tuhan yang tinggal dan diam di dalam dirimu sebagai orang percaya. How comes? Kita telusuri dan coba kita dalami ayat demi ayat supaya kita dapat kebenaran dari firman-Nya. Oke? Dalam Injil Yohanes pasal 1 pada ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 13, Yohanes banyak menggunakan istilah-istilah vocabulary dari kitab Kejadian atau Genesis, yaitu teologi penciptaan, creation dan new creation. Dan kita tahu jika kitab Kejadian membicarakan bukan hanya terjadi pada bangsa Israel, tapi juga the whole universe, seluruh langit dan bumi. Sementara dalam Injil Yohanes membicarakan terbentuknya orang percaya atau komunitas the people of God, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Pada ayat 14 dan seterusnya, Yohanes menggunakan istilah atau vocabulary dari kitab Keluaran Exodus, khususnya di dalam kalimat firman yang diam di antara kita, yang dalam bahasa aslinya dan juga terrefleksikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dwell among us. Pengertian adalah firman itu berkemah di antara kita. Pengertiannya adalah firman itu berkemah di antara kita.
tinggal bersama-sama dengan kita. Ini Immanuel motif yang sangat ditekankan dalam kitab Keluaran. Soul Seeker, waktu Musa berdoa setelah peristiwa anak lembu emas dan Tuhan tidak mau lagi memimpin mereka, tetapi memakai malaikat untuk memimpin orang Israel. Musa insist bersikeras dan persuades membujuk Tuhan dengan mengatakan, bukankah kami ini dibedakan dari bangsa-bangsa lain karena engkau berjalan dengan kami? Tuhan yang ada bersama dengan umatnya itu adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Jika kita mengulik tentang kepercayaan tentang dewa-dewa dan Allah-Allah, sangat banyak sekali, baik secara roh-roh yang tidak kelihatan tetapi bermanifestasi, ataupun lewat patung-patung buatan manusia yang disembah. Dalam hal ini Israel juga mempercayainya semacam Allah. Kita sendiri dalam konteks pluralisme, bukan satu-satunya agama di Indonesia, sudah pasti tidak, dan juga di seluruh dunia banyak sekali jenis agama dan kepercayaan. Tetapi salah satunya yang khusus, yang membedakan, yaitu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini yang specially bagi orang percaya. Betul? Pertanyaannya, percayakah kamu jika Allah diam di antara kita? Dan apakah kamu merasakan kehadirannya? Pernyataan Allah diam di antara kita menjadi polemik dan perbantahan karena banyak orang yang tidak bisa menerimanya. It does not make sense. Allah kok jadi manusia? Kalau manusia ya bukan Allah, Allah bukan manusia, dan sebagainya. Allah dan manusia itu tidak pernah bercampur. Soul Seeker, konsep transcendent adalah merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta ini. Contohnya pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, yang berjarak dan mustahil dipahami manusia. Jadi konsep transcendent ini adalah pola berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat. Allah di atas, kita di bumi. Kalau Allah di bumi, yaitu bukan Allah lagi. Kalau manusia ke atas, ya bukan manusia lagi. Dia jadi seperti dewa. Gambaran either or yang seperti itu, tapi kita rayakan dalam iman kepercayaan orang Kristen adalah firman itu menjadi manusia. Justru karena firman itu menjadi manusia, maka dia sanggup diam di antara kita. Menjadi manusia dan diam di antara kita, ini satu kesatuan, Soul Seeker. Dia menjadi manusia bukan cuma mau mendemonstrasikan semacam magical power, seperti ada orang bisa jadi babi ngepet, atau manusia jadi-jadian, atau opose-opose aku tidak tahu. Tetapi basically, firman itu menjadi manusia dan telah menyatakan diam di antara kita. Secara konkret, sebagai manusia tanpa kehilangan keilahiannya, Yesus sepenuhnya manusia dan diam tinggal bersama dengan umatnya. Soul Seeker, dalam kitab Keluaran, Israel dipimpin berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, tiang awan dan tiang api yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa firman itu berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus yang datang dan diam di antara kita. Ini sama, Soul Seeker. Ini contoh yang betul-betul bisa kita pahami bahwa waktu bangsa Israel dipimpin Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Soul Seeker, Allah diam di antara kita, ini bisa menjadi sebuah good news, tetapi tergantung pada sikap hospitable people, yaitu manusia yang ramah dan terbuka, openers. Tetap ada saja manusia yang tidak hospitable waktu Tuhan diam bersama dengan mereka. Justru mereka merasa terganggu. Mengapa Tuhan mesti masuk dalam kehidupanku? Mengapa aku tidak bisa jadi orang bebas dalam kehidupanku sendiri tanpa bayang-bayang Tuhan? Orang seperti ini sulit sekali menjadi percaya
kepada Tuhan. Karena dia paranoia, punya pikiran yang jahat tentang Tuhan. Tuhan itu mengganggu, Tuhan itu pengganggu, dan firman-Nya menjadi penghalang bagi kebebasannya. Dan ini menjadi bad news baginya. Secara teori orang percaya mengakui bahwa Allah tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya bagaimana? Apakah kita betul-betul membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita dan diam di antara kita? Atau sebetulnya kita merasa terganggu? Kok Tuhan terlalu banyak campur dalam kehidupan kita? Sedikit-sedikit memimpin kita. Di mana kebebasan yang aku miliki seperti ini? Sekarang secara tidak sadar atau mungkin seperti itu dalam lingkup praktis, bukan teoritis, dalam spiritualitas keseharian kita. So, seeker, kita bukan cuma mengerti keluaran dari terang kitab Yohanes, tapi kita juga mengerti kitab Yohanes dari terang kitab Keluaran. Keduanya saling menerangi, so, seeker. Kita melihat bangsa Israel dipimpin Allah. Mereka tahu Allah yang memimpin, tapi apakah mereka jadi berterima kasih untuk hal itu? Dalam cerita kitab Keluaran, betapa seringnya umat Tuhan bersungut-sungut, bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi mempertanyakan sebetulnya bagaimana sih pimpinan Tuhan itu? Mengapa sih mereka sangat sulit untuk menghargai the presence of God? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Sepertinya hal itu bukan apa-apa bagi mereka. Kita ingat dalam cerita anak lembu emas, ketika Musa naik ke gunung menerima loh batu dari Tuhan, orang Israel menunggu-nunggu, lalu merasa lama sekali. Mereka lupa bahwa Musa sebenarnya cuma perantara antara Tuhan dan manusia. Mereka seharusnya belajar untuk menghayati the presence of God, kehadiran Tuhan. Bagi mereka tidak ada kehadiran Musa sama dengan tidak ada kehadiran Yahweh. Inilah jemaat yang tidak bertumbuh, soul seeker. Tidak adanya kehadiran Musa membuat mereka langsung goncang imannya, merasa kosong, absence, sehingga mereka harus menciptakan semacam kehadiran yang lain menggantikan kehadiran Musa yang membicarakan tentang Yahweh. Marilah kita membuat anak lembu emas, anggaplah Yahweh ada di atasnya. Ini motif potamon sebetulnya. Kalau kamu membaca bagian ini lebih teliti, anak lembu emas ini tidak identik dengan yang disembah. Dalam kepercayaan agama-agama di sekitar Israel, ada motif the Lord above animals, Tuhan yang ada di atas binatang-binatang. Waktu membuat anak lembu emas, mereka menyatakan Yahweh yang ada di atasnya. Tetapi ini merupakan Yahweh menurut asumsi mereka sendiri. Tuhan tidak pernah menyuruh, somehow tetap Yahweh, tapi bukan Yahweh yang diberitakan Musa, melainkan Yahweh yang menunggangi anak lembu emas itu. Mereka menggantikannya, lalu mereka menyembah kepadanya. Isu absence dan presence, isu ketidakhadiran dan kehadiran sampai sekarang selalu relevan dalam hidup kita. Manusia modern atau postmodern juga berurusan dengan isu-isu seperti ini. Ketidakhadiran itu menyakitkan, sehingga kita lalu cepat-cepat mengadakan segala macam distraksi atau gangguan untuk menutupi dan menghibur bahwa kita sebenarnya tidak kesepian, selalu ada sesuatu. Entah melalui gadget, televisi, relasi Facebook yang tidak terlalu real, games, dan macam-macam lainnya, apapun itu. So, seeker, kita berusaha mengisi kekosongan. Persis seperti orang Israel mengisi kekosongan akibat Musa naik ke gunung. Mereka deal dengan semacam presence yang lain, yaitu berhala. Berhala mengambil the presence of God. Kehadiran Tuhan digantikan dengan kehadiran yang lain. Maka latihan spiritualitas sederhana dengan cara bersaat teduh. Tidak ada apa-apa. Kelihatan saat teduh tapi tidak merasakan apa-apa. So, seeker, pernah engkau mencoba untuk mematikan internet atau televisi satu hari saja? Langsung ada rasa seperti kita mengalami di padang gurun. Betul? Rasanya kita ini kok sepi,
kosong, tidak tahu mau berbuat apa. Karena setiap hari kita ini disibukkan dengan hal-hal itu yang berkaitan dengan internet. Kita sudah terlalu terikat dengan hal-hal seperti itu, sampai rasanya tidak bisa hidup tanpa itu. Pada waktu kita membaca kitab Keluaran, kita lihat bangsa Israel dilepaskan dari distraksi-distraksi ini, dari gangguan-gangguan ini, entah itu daging atau kesibukan-kesibukan lain yang biasa dilakukan di Mesir. Dan mereka dipeliharakan di padang gurun. Ada mana yang cukup dan terutama selalu ada kehadiran Tuhan. Berbicara kehadiran Tuhan di tengah-tengah banyak kehadiran yang lain itu gampang. Kita bicara kehadiran Tuhan dengan penggambaran di antara kehadiran wifi dan internet. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kemungkinan akses Facebook itu gampang. Tapi waktu itu semua mati, turn off, masih bisakah kita bicara itu tentang kehadiran Tuhan? Jangan-jangan tidak ada yang hadir sama sekali. Jadi berarti apa? Mungkin memang Tuhan tidak pernah hadir dalam kehidupanmu. Kita ketukar bukan Tuhan yang sebetulnya. Waktu semua tidak ada, seharusnya Tuhan tetap ada. Betul kan? Waktu wifi mati, masa Tuhan jadi tidak hadir? Tuhan tidak tergantung wifi. Tapi waktu itu semua mati dan kamu merasa gelisah. Berarti selama ini yang hadir itu bukan Tuhan. Atau siapa yang hadir dalam kehidupanmu, kita tidak tahu. Istilah Tuhan diam di antara kita, ternyata banyak tanda tanyanya dalam kehidupan kita. Kita bukan mempertanyakan Alkitab karena ini kebenaran. Kita boleh introspeksi sejauh apa penghayatan Tuhan diam di antara kita, yang menjadi suatu good news. Atau jangan-jangan yang diam di antara kita bukan Tuhan, tapi sesuatu yang lain. Buktinya waktu tidak ada sesuatu yang lain, kita jadi gelisah sekali dan tidak bisa tahan. Tuhan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini bahasa Keluaran. Ini bahasa kitab Keluaran. Tiang awan dan tiang api, Tuhan yang berbicara di gunungnya yang kudus, menyatakan kemuliaannya. Glory. Glory adalah suatu tema besar dalam kitab Keluaran. Ada satu aliran teologi yang sangat menekan ini. Tabernacle teologi, temple teologi, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kehadiran Bait Suci. Waktu Salomo menginaugurasi Bait Suci, pelantikan Bait Suci itu, awan itu turun. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Awan itu memisahkan bumi dengan langit. Langit adalah tempat Tuhan hadir. Bumi adalah tempat manusia hadir. Tetapi ketika awan itu turun pada waktu inaugurasi, yaitu yang di langit itu turun bersama dengan mereka di Bait Suci, dalam pengertian Israel, pemahaman orang Perjanjian Lama, Bait Suci adalah satu-satunya connecting point between heaven and earth, yang mana kehadiran Tuhan di sana. Tuhan yang di surga hadir di bumi, sehingga Bait Suci itu antara surga dan bumi. Sedangkan tempat lain itu cuma bumi. Bait Suci itu surga, karena tempat kehadiran Tuhan. Surga bukan cuma masalah tempat. Surga adalah di mana Allah itu hadir. Memang selama di dalam dunia, kita belum betul-betul di surga. Tapi kita mencicipi kebahagiaan surga waktu kita bergaul erat dengan Tuhan. Melatih diri dealing dengan the very person of God. Tuhan yang diam di antara kita. Soul Seeker, bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan waktu mereka dipimpin oleh Tuhan. Tapi kemuliaan ini juga somehow sepertinya tidak cukup. Dan ketika kita melihat diri kita sendiri, juga sama. Persis seperti orang-orang Israel. Tuhan betul-betul diam di antara mereka. Memang belum betul-betul inkarnasi. Tuhan berjalan bersama dengan mereka, dan mereka juga melihat kemuliaan Tuhan yang membelah Laut Merah, dan orang Israel dapat berjalan melaluinya. The glory of God didemonstrasikan di hadapan umat Israel. Tapi betapa sering mereka kemudian lupa akan kemuliaan Tuhan. Waktu lupa kemuliaan Tuhan, kemudian diisi dengan berbagai macam visi yang bukan dari Tuhan. Soul Seeker, glory
berkaitan dengan melihat, seeing the glory of God. Yohanes paling menekankan seeing the glory of God, walaupun hal itu sangat mementingkan pendengaran akan firman Tuhan. Mengerti ya? Jadi seeing the glory of God itu berkaitan dengan pendengaran akan firman Tuhan. Namun Tuhan menciptakan kita bukan cuma dengan telinga, tapi juga mata. Kita bukan cuma punya pendengaran, tetapi juga punya mata untuk melihat visi yang daripada Tuhan. Amin. Sejauh mana sebagai contoh umat Israel melihat visi, bukti penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Orang hidup tidak ada visi, itu tidak mungkin. Karena Tuhan ciptakan kita juga dengan mata. Kita bukan menekankan asketik atau asketisme, yaitu gaya hidup beragama yang bercirikan berpantang kenikmatan, jadi lebih menekankan banyak upaya menahan diri. Sebagai contoh, kamu jangan terlalu banyak melihat, makin banyak tutup mata, makin suci. Betul. Lalu ada lagi, jangan terlalu banyak mendengar. Banyak mendengar nanti salah mendengar. Jangan terlalu banyak berbicara, lebih baik menahan diri. Makin gak bicara, makin kudus. Semuanya disuppress, ditekan. Itu bukan spiritualitas Kristen yang benar. Konsep Agustinus adalah memindahkan arah, bukan menekan, bukan asketik, bukan mengurangi bicara, tapi bicaralah yang benar daripada yang bukan-bukan. Demikian juga mendengar, bukan karena kamu terlalu banyak mendengar dan terprovokasi, tetapi bagaimana menggunakan mata untuk melihat yang benar, yaitu melihat kemuliaan Tuhan menurut ayat ini. Orang yang menutup matanya dari pandangan-pandangan yang kotor, tapi tetap tidak melihat kemuliaan Tuhan, dia belum mengerti arti kekristenan. Mirip seperti tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak dan tidak dan tidak, semua yang jahat disangka, tapi juga tidak melakukan yang positif. Itu agama yang sangat pasif, tidak melakukan kejahatan, tapi mungkin juga tidak melakukan kebenaran. Tidak melihat yang bukan-bukan, tapi tidak melihat kemuliaan Allah juga. Itu sama namanya buta rohaninya. Saudara, dikatakan kalau matamu terang, seluruh tubuhmu menjadi terang. Tapi kalau matamu gelap, semua kehidupanmu pun akan menjadi gelap. Ayat ini mau mengatakan kalau kamu melihat yang bukan-bukan, maka seluruh kehidupanmu menjadi gelap. Tapi kalau kita melihat kemuliaan Tuhan, maka seluruh kehidupanmu menjadi terang, karena cahaya Kristus masuk melalui matamu. Waktu membicarakan tentang kemuliaan Allah, khususnya dalam Yohanes, kata kuncinya seeing the glory of God. Di sini kita belajar theological aesthetic. Estetika teologis adalah suatu interdisipliner teologi dan estetika, dan telah didefinisikan sebagai yang berkaitan dengan pertanyaan tentang Tuhan dan isu-isu dalam teologi, dalam sudut pandang yang dapat dirasakan melalui pengetahuan indera, sensasi, perasaan, dan imajinasi. Melalui keindahan dan seni, bidang studi ini luas dan mencakup tidak hanya teologi keindahan, tetapi juga dialog antara teologi dan seni, seperti tari, drama, film, sastra, musik, puisi, dan seni rupa. Saudara, kembali lagi, untuk melihat seeing the glory of God, di sini kita belajar theological aesthetic. Seringkali kita sangat one sides, cuma menekankan firman Tuhan dan kebenaran. Hal itu memang tidak salah, tapi kita perlu certain theological aesthetic. Estetika itu teori tentang keindahan, berkaitan dengan beauty dan juga ugly. Keindahan itu bukan masalah subjektif yang aku anggap indah atau tidak indah, itu terserah aku, tapi keindahan itu dinyatakan oleh Allah, revealed by God. Kita percaya kebenaran itu sebagai revealed by God, yang diungkap oleh Tuhan, bukan spekulasi kita sendiri dengan rasio kita sendiri. Maka waktu kita bicara keindahan, harus konsisten bahwa keindahan itu juga ungkapan revealed by God. Maka bicara tentang kemuliaan Allah itu bukan bicara keindahan yang kamu ciptakan sendiri,
yang menjadi hobimu apa, itu lalu kamu katakan indah. Kamu suka balap mobil, lalu balap mobil itu indah. Kamu suka sepak bola, maka sepak bola itu indah. Kamu suka seni lukisan itu, dan lukisan itu kamu katakan indah. Kamu suka film itu, dan film itu kamu katakan indah, walaupun film itu tidak karuan. Itu tidak begitu, soul seeker. Alkitab konsisten bicara keindahan adalah bicara kemuliaan Allah. Amin. Soul seeker, bangsa Israel melihat, tetapi sambil melihat juga sambil melupakan. Lalu waktu lupa, gampang sekali masuk di dalam pencobaan karena tidak melihat kemuliaan Allah. Waktu kehidupan kita tidak melihat kemuliaan Allah, maka digantikan dengan pandangan yang lain. Ini masalah visi, ada kaitan dengan seeing. Dan menurut Yohanes, itu adalah seeing the glory of God. Waktu visi ini bergeser dalam kehidupan dan tidak ada kemuliaan Tuhan yang kita pandang karena kita tidak tertarik ataupun alasannya langsung masuk ke seeing yang lain, ke visi yang lain karena kita, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Soul seeker, orang-orang bergerak entah sadar atau tidak sadar digerakkan oleh visi yang dia lihat. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tidak nubrak-nubruk. Tetapi visi itu menuntunnya. Kalau melihat terang yang dari Tuhan, dia tidak akan berjalan dalam visi kegelapan, dia tidak akan berjalan dalam visi yang tidak karuan, dia tidak tahu mau kemana, seperti berjalan dalam labirin terputar-putar yang tidak jelas dan tidak tahu jalan keluarnya." Kemuliaan Tuhan yang dikatakan Yohanes ini melampaui kemuliaan tiang awan dan tiang api yang dilihat oleh bangsa Israel. Melampaui kemuliaan yang dipertontonkan waktu bangsa Israel menyeberangi Laut Merah itu. Ini adalah kemuliaan Kristus, kemuliaan firman-Nya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Grace and truth itu adalah bahasa covenant. Di dalam Keluaran ada kalimat Tuhan penyayang, gracious. Tuhan yang menjalin covenant dengan Israel, covenant of mercy. Bicara hal ini kompleks karena kehidupan manusia adalah kehidupan yang ada dalam relasi. Pertanyaannya, relasi apa? Kalau mengikuti worldview Alkitab, relasi yang dikehendaki Allah adalah relasi covenantal, pertama kita dengan Allah, lalu kemudian kita dengan sesama manusia. Tetapi dunia punya model relasi yang lain, saudara. Contoh pertama, relasi hierarkis. Orang timur akrab sekali dengan relasi hierarkis, dari atas ke bawah. Jangan kurang ajar sama yang di atas, mesti baik-baik sama yang di atas. Sikap sopan sekali terhadap yang ada di level di atas. Tetapi pada level yang di bawah, boleh saja sikut-sikutan, boleh saja menindak habis-habisan. Dan bahkan yang di atas menyatakan, lu harus tahu ya bahwa gua ini atasan lu tuh hanya bawahan. Model hierarkis kalau masuk dalam rumah tangga menjadi kebudayaan patriarkal yang keterlaluan. Alkitab mengajarkan kepemimpinan laki-laki, tetapi kepemimpinan yang semena-mena mengatakan selalu benar, orang tua selalu benar, anak-anak harus selalu mengalah. Itu model hierarkis yang ada di atas, yang ada di bawah. Yang di bawah boleh diperintah semena-mena, tapi terhadap yang di atas kita mesti siap jadi jongosnya. Itu bukan relasi yang diajarkan Alkitab, saudara. Ada juga model relasi yang bukan covenantal, tapi relasi egalitarian, kontraktual, seperti kelihatan semua setara, tapi tidak ada order sebetulnya. Kalau dalam pernikahan tidak ada order, maka tidak ada ikatan karena tidak ada covenantal relationship. Mirip seperti orang dagang yang mengikat suatu kontrak. Lalu kalau ternyata lu rugi, gua juga rugi, tidak ada sesuatu objektif yang mesti kita pertahankan, jadi kita break kontrak saja, bubar saja, selesai.
Itu yang terjadi kan? Aku pernah bahas dalam khotbah-khotbahku yang dulu-dulu pernah membahas ini tentang relasi egalitarian dan relasi kontraktual. Bahaya ya, kalau pernikahan relasinya kontraktual, begitu tidak saling menguntungkan, bubar. Nanti di sosmed dia ngomongnya tetap menunjukkan dirinya sebagai pencitraan orang baik, tapi dia sudah melanggar firman Tuhan karena dia melakukan perceraian. The only thing yang perlu dipertahankan yaitu happiness. Kalau tidak ada happy, ya sudah putus saja, berhenti. Relasi kontraktual adalah sangat oportunistik. Dalam dunia pekerjaan juga bisa melihat model kontraktual seperti ini, menjadikan semua orang instrumen, alatnya. Kita sendiri tidak suka, kadang kita sendiri tidak suka kalau digituin oleh orang lain. Kita mau semua loyal kepada kita, baik yang di bawah maupun perusahaan tempat kita bekerja. Manusia selalu asimetris, soul seeker. Kalau berkenan dengan dia, semua harus baik, tapi dia sendiri tidak harus baik terhadap orang lain. Kita orang Kristen harus lebih daripada model dunia. Alkitab membicarakan tentang covenant. Yahweh yang mengikat dirinya dengan Israel bukan kontraktual. Kalau Yahweh kontraktual dengan Israel, maka begitu Israel tidak taat, langsung Yahweh ganti bangsa lain. Ngapain dipertahankan? Makan hati untuk orang Israel ini. Tapi itu tidak ada di dalam Alkitab. Yahweh memang sakit hati sekali terhadap bangsa Israel, sampai ada perkataan, aku capek menggendong kamu. Yahweh begitu letih menggendong Israel, tapi tetap digendong. Yahweh seperti ingin menceraikan Israel karena Israel berzina. Tapi kesetiaan Yahweh kepada Israel karena dia exercising covenantal relationship, bukan contractual relationship, dan juga bukan hierarchical relationship. Kalau sekedar hierarkis, maka tidak ada menjadi manusia. Dia di atas, ngapain mesti Tuhan itu turun ke bawah? Tapi Yesus menjadi manusia, melayani kita, melayani kamu dan aku. Itu bukan relasi hierarkis. Ini covenantal relationship. Karenanya pakai istilah kasih karunia dan kebenaran. Grace and truth, truth and grace. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan dan tidak perlu dipisahkan. Dan bahkan tidak perlu dikontraskan. Tapi di dunia ini yang hidup dalam dosa seringkali dikontraskan. Orang yang penuh kasih karunia, so compassionate, merciful dan gracious, akhirnya jadi bulan-bulanan karena tidak ada standar kebenaran. Kesabarannya diperalat, kebenarannya akhirnya tersingkir. Sisi lain, orang yang terus membicarakan tentang truth, righteous, dan justice, akhirnya jadi tidak compassionate, tidak merciful, tidak gracious. Alkitab tidak kenal dualisme itu. Itu bukan worldview Alkitab. Alkitab mengatakan grace and truth, bukan grace yet also truth. Grace tidak mungkin without truth, dan truth tidak mungkin without grace. Di dalam diri Yesus itu tidak terpisah. Dikatakan di sini penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam covenant ada objektif, ada kebenaran yang mengikat. Sebagaimana dikatakan, hiduplah kudus di hadapanku, dan ada pengampunan, ada juga kasih karunia. Ayat 15, tiba-tiba masuk kalimat seperti menginterupsi, di mana dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kalau kita rekonstruksi sedikit, kemungkinan ada ketegangan antara pengikut Yohanes dan pengikut Yesus. Jadi perlu sekali lagi bagi jemaat yang dituju oleh Yohanes menyatakan bahwa Yohanes pun mengakui kebesaran Kristus yang sudah ada sebelum dia. Yohanes itu besar sekali pengaruhnya, besar sekali keberadaannya. Kita tentu berpikir sudah pastilah Yesus lebih besar karena Yesus itu Tuhan dan Yohanes cuma nabi. Yohanes itu luar biasa besar. Dari perspektif kita clear bahwa Yohanes itu predesesor atau pendahulunya Yesus. Tapi orang zaman itu tidak tentu berpikir begitu. Orang bisa berpikir justru Yesus suksesor atau penerus Yohanes.
maka perlu ayat ini. Dia telah ada sebelum aku, bukan aku yang ada sebelum dia, sehingga dia cuma suksesor belaka, tapi aku yang mendahului, yang mempersiapkan jalan baginya. Itu Yohanes. Tapi poin yang lain mungkin bisa dikaitkan seeing the glory of God dengan kasih karunia dan kebenaran pada ayat 14, yang artinya memberi kesaksian. Memberi kesaksian tentang firman itu namanya seeing the glory of God. Ini bukan kontemplasi mistis seperti malam-malam di mana kamu lihat seeing the glory of God, tapi ini hal yang sangat konkret. Apa artinya? Kalau kita melihat kemuliaan Allah, maka kita memberi kesaksian tentang glory yang kita lihat itu. Tapi nyatanya ini tidak otomatis dalam kehidupan manusia. Ya bukan? Kita tahu betapa rentannya kita mempersaksikan kehidupan kita sendiri daripada mempersaksikan kemuliaan Tuhan. Mungkin secara tidak sadar, kamu bangga sekali bicara tentang kehidupan kamu. Akhirnya kemuliaan Tuhan jadi kabur. Tapi orang yang lihat kemuliaan Tuhan, dia memberitakan kemuliaan Tuhan. Kalau dia terus bicara tentang kehidupannya sendiri, pertanyaannya, dia sebenarnya lihat kemuliaan Tuhan atau tidak? Problemnya bukan kok bisa ya dia terus bicara tentang dirinya sendiri. Karena jawabannya ya sederhana. Memang tidak ada yang bisa diceritakan karena dia tidak pernah lihat. Dia tidak tahu mau cerita apa tentang the glory of God. Seandainya bangsa Israel tidak pernah melihat Laut Merah yang terbelah oleh Tuhan, mau cerita apa? Mau memuji Tuhan karena apa? Karena nggak pernah melihat dan tidak pernah mengalami apa-apa. Tidak ada yang diceritakan, tidak ada yang disaksikan. Tetapi Yohanes memberi kesaksian tentang firman, dan dia melihat kemuliaan Allah. Orang yang melihat kemuliaan Allah, dia mempersaksikan kemuliaan Allah. Seeing the glory of God, itu berarti menjadi witness. Ini untuk membedakan mistisisme yang keliru. Dalam kekristenan ada tempat untuk mistisisme, biblical mysticism. Tapi kalau mau menguji mistik yang sehat atau yang sesat, salah satunya menuju kepada kesaksian. Yohanes melihat kemuliaan Kristus, kemudian dia berseru, inilah dia. Yohanes tidak memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Kristus. Soul Seeker, pada ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam Yohanes, istilah charis atau grace, kasih karunia, muncul beberapa kali kedensed dalam prolog pasal ini. Setelah itu absen sepanjang kitab. Firman itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes terus membicarakan tentang firman yang penuh kasih karunia, full of grace. Tapi firman yang full of grace itu juga memberikan kepada kita pengalaman kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon grace. Mengerti Soul Seeker? Bahwa from strength to strength, from faith to faith, from glory to glory, dan grace upon grace. Apa maksudnya grace upon grace? Maksudnya dalam kehidupan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia. Yang mengampuni kita adalah charis. Pengampunan itu adalah kasih karunia. Dari sisi Tuhan tidak ada perkembangan kasih karunia. Tuhan tidak growing. Tapi dari sisi kita ini manusia. Ada proses, yaitu proses kasih karunia demi kasih karunia. Karena kita ini orang berdosa. Soul Seeker, Luther mengatakan istilah simul justus sed peccator, salah satu yang masih menghambat diskusi ekumenis atau ecumenical discussion antara Lutheran dan orang Katolik sampai hari ini. Simul artinya at the same time, sekaligus. Justus artinya righteous. Et artinya N. Peccator artinya sinner. Bagaimana orang righteous bisa sekalian sinner? Sebetulnya sinner atau righteous ini tidak bisa diterima dalam paradigma Katolik, karena Katolik mengatakan bahwa setelah orang dibaptis, original sins dibersihkan, lalu orang itu menjadi orang benar. Concupiscence, keinginan, nafsu, birahi, menurut pemahaman orang Katolik bukan dosa, karena yang disebut original sin setelah dibaptis sudah dibersihkan semua, sehingga dia adalah orang yang righteous, yang benar. Maka kalimat Luther, simul justus sed peccator, ini sangat mengganggu sebenarnya. Berdosa atau dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, ya bukan lagi orang berdosa dong. Tapi waktu Luther mengatakan dibenarkan sekaligus
berdosa. Maksudnya apa? Luther bukan mau mengatakan bahwa penebusan Yesus kurang sempurna. Luther juga bukan mau mengajarkan bahwa kebenaran Yesus diberikan kepada kita somehow kurang lengkap sehingga kita masih berdosa. Bukan dalam pengertian itu, tapi dalam pengertian yang sederhana bahwa selama kita hidup di dalam dunia, kita masih bisa jatuh di dalam dosa dan kita selalu perlu pengampunan Tuhan. Karena itu di sini bukan dikatakan menerima kasih karunia untuk selama-lamanya setelah itu selesai, tapi menerima kasih karunia demi kasih karunia. Repetitif, berulang-ulang. Di dalam repetisi kita bertumbuh, mencicipi kasih karunia Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Soul Seeker, ilustrasi sederhana, waktu orang bertobat sadar dirinya tidak layak, begitu berdosa, dan dia begitu terharu dengan kasih karunia Tuhan. Tapi setelah menjadi orang Kristen, lalu bertumbuh, kalau dia tidak berhati-hati, tidak memelihara spiritualitas mengaku dosa dalam kehidupannya, spiritualitas introspeksi tidak hadir dalam kehidupannya, maka pelan-pelan bergeser menjadi self-righteousness. Memang kalau bicara secara teori selalu aman, tapi kenyataannya prakteknya malah menjadi masalah. Kalau ditanya apakah kamu masih orang berdosa? Oh ya dong, aku orang berdosa. Siapa yang bilang aku tidak berdosa lagi? Teori tidak ada masalah. Tidak ada kekristenan yang mengatakan aku sudah sampai pada tahap perfeksionis yang tidak bisa berdosa lagi. Biasanya kita semua akan bilang, ya aku tetap orang berdosa. Tapi dalam prakteknya mulai kebal terhadap kasih karunia, mulai kebal terhadap pengampunan Tuhan. Mengapa? Karena tidak ada lagi pengalaman pengakuan dosa. Tidak sensitif dengan keberdosaan diri sendiri, tapi sensitif dengan dosa orang lain. Ya toh? Ya toh? Itu bukan grace upon grace. Saudara perhatikan, ini bicara grace upon grace, bukan grace upon righteousness. Kasih karunia demi kasih karunia, bukan kasih karunia menjadi kebenaran. Sebagainya from faith to faith, bukan from faith to works. Juga from strength to strength, bukan from strength to rest. Atau from glory to glory. Maka ini grace upon grace, semuanya sama. Soul Seeker, pada akhirnya, berbahagialah orang yang terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Tentu saja, aku meminjam perkataan Paulus, bukan dengan sengaja berbuat dosa supaya bisa lebih mengerti kasih karunia, tapi dalam pengenalan yang rendah hati, maka kita memang masih belum sempurna. Kapan kita itu tidak membutuhkan pengampunan Tuhan? Kapan kita tidak membutuhkan penerimaan Tuhan? Kapan kita diterima karena kita memang sudah sempurna? Karl Barth menulis buku Church Dogmatics yang tebal sekali. Kalau instituyo dari Calvin dengan tebal sekian dianggap one identitas. Summa Theology, Thomas Aquinas itu 5 kalinya. Tapi Church Dogmatics Karl Barth itu 9 kalinya. Karl Barth sangat terkenal luar biasa, tapi dia pernah tulis satu kalimat, kalau aku sudah mau menghadap Tuhan, do you think aku akan mempersembahkan kepada Tuhan Church Dogmatics? Aku yang 9 kali lebih tebal daripada Calvin punyai. Dan dia bilang, tidak, aku tidak akan ngomong gitu. Aku cuma akan mengharapkan pengampunan Tuhan. Ini orang berdosa lagi masuk surga. Tuhan, ini aku orang berdosa. Aku ingin masuk surga. Tuhan tolong aku, ampuni aku. Ini adalah the real Protestant. Soul Seeker, poin terakhir dari ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini Taurat tidak dibenturkan dengan kasih karunia dan kebenaran. Pembacaan Luther yang terlalu tebal selalu melihat law and gospel, law and grace, tapi dalam Injil Yohanes tidak ada benturan itu. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Yesus menyempurnakan, bukan meniadakan Taurat. Meskipun di sini ada certain relativisasi terhadap Musa. Di ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ayat ini sebenarnya referring kepada Musa. Musa pernah mau melihat kemuliaan Allah, tapi Tuhan bilang kamu tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan mengatakan kamu tidak bisa melihat kemuliaan Allah, berarti mati. Kalau kamu cuma akan melihat bagian belakangku,
Lalu Tuhan lewat dan Musa cuma melihat bagian belakangnya Tuhan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman itu menjadi daging, menjadi manusia yang menyatakan. Jadi Yesus jelas melampaui Musa. Kembali ke ayat 17, kalau dikatakan hukum Taurat diberikan Musa, sebenarnya di dalam hukum Taurat kita mendapatkan kasih karunia dan kebenaran. Kalau orang mempelajari Taurat dengan benar, tapi dalam kitab Yohanes, orang Israel sendiri tidak menerima Taurat. Israel bermegah punya Taurat, tetapi mereka tidak mengerti Taurat, tidak betul-betul submit kepada Taurat. Kedegilan dan dosa mereka sendiri memperalat Taurat. Orang Kristen pun bisa memperalat firman Tuhan. Betul? Bahaya sekali waktu orang tidak ada firman Tuhan, bukan tidak ada teologi yang benar, tapi memperalat firman Tuhan, memperalat teologi yang benar, bukan untuk mengenal diri, bukan untuk mengenal grace upon grace tadi, tapi untuk menghakimi orang lain, memegahkan diri. Kita lebih daripada yang lain. Itu artinya tidak mengenal Taurat. Isi Taurat bukan cuma kebenaran, tapi juga pengampunan. Taurat meregulasi pengampunan dan pengakuan, tapi orang Israel tidak mengerti ini. Mengapa kita berani tafsir bahwa Taurat tidak dibenturkan dengan kasih karunia? Karena ada kebenaran. Sekali lagi, grace and truth. Apakah kita berani mengatakan Taurat itu tidak mengajarkan kebenaran? Tidak. Taurat itu mengajarkan kebenaran. Ada Taurat, ada grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Aku mengajak berlogika sedikit. Kalau kita mengatakan Taurat berbentur dengan kasih karunia, berarti Taurat juga berbentur dengan kebenaran. Sehingga kalau begitu Taurat mengajarkan kepalsuan dan tidak ada pengertian tentang kasih karunia, sementara Yesuslah mengajarkan kasih karunia dan kebenaran. Tapi tafsiran ini kacau. Kita tahu Taurat mengajarkan kebenaran. Taurat adalah kebenaran, sementara kebenaran selalu digandeng dengan kasih karunia. Maka dengan demikian Taurat mengajarkan kasih karunia. Kasih karunia sudah ada di dalam Taurat. Persoalnya bukan dalam Taurat tidak ada kasih karunia, melainkan karena manusia memperalat Taurat, akhirnya tidak ada pengalaman grace upon grace. Yang ada akhirnya self-righteousness, maka itu jadi asing. Tapi Yesus datang, bukan kita mempelajari Taurat dengan benar, bukan tanpa Taurat. Substance-nya adalah pengalaman kasih karunia, akses kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bertumbuh menjadi semakin menyerupai Kristus, mengenal siapa Tuhan yang kita percayai, inilah pengalaman kebenaran. Tapi tidak berhenti di sini, bukan cuma kebenaran, melainkan kasih karunia dan kebenaran. Grace upon grace, itu kebenaran, bahkan aku mengenal Tuhan yang gracious dan merciful, compassionate, holy, yang punya tuntutan, mengenal dirimu sendiri secara benar. Oke, Soulseeker, sudah sangat panjang aku membicarakan tentang Tuhan diam di antara kita. Artinya, engkau harus berproses dengan kasih karunia itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhan itu akan menampakkan diri melalui visimu, melalui perbuatan-perbuatan ajaib, melalui mujizatnya, melalui pertolongannya. Dia akan melakukan, dan itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Supaya engkau bukan hanya percaya, tetapi engkau tahu bahwa Allah itu diam di antaramu. Dia ada di dalammu. Dia ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku telah panjang lebar berbicara tentang Yohanes 1 ayat 14. Tuhan, tolonglah biar Roh Kudus menerangkan lebih lanjut, supaya kami menjadi umat yang kuat, umat yang mempunyai dasar iman yang kuat, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran. Kami tidak mudah putus asa dan kecewa dan meninggalkan Tuhan, tetapi kami terus setia dalam proses hidup, karena kami tahu Tuhan hidup di dalam kami. Tuhan ada diam di antara kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, Soulseeker, Tuhan memberkati. Haivenu Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Tetap semangat, karena kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. God bless.
dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.